Halo, selamat sore semuanya. Semangat ya. Ya, thank you tim sudah ngundang saya ke dalam acara ini ya. Thank you buat Akademi Kripto, luar biasa banget. Saya bisa melihat muka sahabat-sahabat saya di sini. Andrew, thank you yang selalu nggak pernah lupa ngajak party di S Club. Halo Blue Wheel, ya. Ya teman-teman semuanya, ya. Perkenalkan yang belum kenal saya, nama saya Oscar Darmawan. Saya adalah founder dan CEO dari Indodax. Buat saya, mall ini adalah tempat yang spesial. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sejarah awal mula kripto bisa tetap bertahan di Indonesia itu dari mall ini. Ada nggak teman-teman di sini yang sudah kenal kripto dari tahun 2013? Ada? 2014? 2015? Ya. Buat teman-teman semua, sebenarnya kripto di tahun 2014 dan 2015 pernah mengalami satu tantangan yang luar biasa. Kripto itu hampir di blacklist di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu kripto berurusan dengan sangat banyak masalah kriminalitas. Salah satunya adalah kasus terorisme. Jadi di tahun 2015 awal, kita sempat tersandung kasus yang cukup besar, kasus terorisme yang terjadi di mall ini. Itu cuma satu kasus yang bisa kita ceritakan. Sebenarnya ada banyak banget kasus-kasus lain yang sayangnya nggak semua boleh diceritakan. Makanya kalau sekarang ada film yang lagi tayang di bioskop, ya, film 13 Bom di Jakarta, itu menceritakan salah satu kisah bagaimana perjuangan Indonesia, perjuangan kita, supaya kripto nggak di blacklist di Indonesia. Karena pada tahun 2014, tahun 2015, saya ingat betul itu adalah saat-saat di mana kita dipanggil ke Barreskrim. Kita dipanggil ke Polda Metro. Kita dipanggil ke Densus. Kita datang ke kantor BIN. Kita dipanggil ke Bank Indonesia. Saya ingat bagaimana William, sahabat saya, selalu mensupport dan sampai di titik di mana kadang-kadang kita mau menyerah. Karena regulasi pada saat itu hampir nggak memungkinkan buat kripto di Indonesia itu berkembang. Sampai titik di mana pembicaraan pada saat itu, saya ingat curhat sama William. Kita sama-sama ngobrol, ini gimana nih bisnis ini? Bisa kita teruskan nggak? Bisa kita lanjutkan nggak? Karena tantangannya terlalu besar. Sampai kita jaga-jaga, kita sudah bicara ke keluarga kita masing-masing. Kalau sampai kita masuk penjara, apa yang harus dilakukan? Untungnya kripto itu private key-nya gampang disimpan. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah kenal kripto, harus tahu cara untuk menyimpan kripto tanpa bergantung kepada exchange apapun, tanpa bergantung kepada siapapun. Ya. Biarpun saya Indodax, saya tetap menyarankan buat semua orang harus bisa menyimpan wallet kriptonya sendiri. Karena itulah kegunaan kripto. Kita ingat di tahun 2015, kita juga sempat punya project besar banget, bareng sama William. Project ini namanya Bit Island. Project di mana kita membuat Bitcoin diterima di Pulau Bali. Banyak hotel bintang 5 yang saat itu mulai menerima Bitcoin. Banyak restoran yang mulai menerima Bitcoin. Tapi tahun 2016 kita digerebek sekali lagi. Yang ini nggak ada di film ya. Yang di film itu yang kisahnya yang paling enteng sih. Di film 13 Bom Jakarta itu kisah kita yang paling enteng. Di tahun 2016, saya ingat gimana semua perusahaan yang berhubungan dengan kita itu digerebek oleh Mabes Polri. Restoran, hotel-hotel bintang 5 yang sebelumnya kita berhasil melobi untuk terima Bitcoin dalam mata uang rupiah, mereka pada akhirnya didatangi polisi, minta penjelasan. Kalau mereka nggak bisa menjelaskan, akan kena tuntutan pidana. Melalui diskusi yang panjang dan lain sebagainya, akhirnya Project Bit Island terpaksa kita tutup. Biarpun pada saat proyek itu berjalan, kita berhasil membawa cukup banyak turis datang ke Bali untuk merasakan bagaimana sensasi jalan-jalan ke Pulau Bali tanpa membawa cash sedikit pun. Dan teman-teman harus tahu, tahun 2015, tahun 2016, itu belum ada namanya QRIS. Kalau mau transaksi, itu harus pakai tunai. Satu-satunya QRIS yang ada saat itu adalah dari Bitbayar, yaitu dari Indodax. Atau pada saat itu adalah Bitcoin Indonesia. Tapi sayangnya proyek itu terpaksa kita hentikan untuk memastikan
tidak ada korban, khususnya di ekosistem kripto. Karena kalau kita paksakan, kita tahu, yang pertama, mungkin kita akan benar-benar di blacklist. Mungkin kita nggak akan ada kumpul-kumpul sebesar ini sekarang, karena mungkin kisahnya sudah berhenti. Kita mungkin akan sampai tahap di mana seperti di India. Teman-teman tahu nggak? Di India, tahun 2015 sampai tahun 2019, itu adalah masa gelap di India kalau bicara tentang kripto. Karena pemerintahnya memblacklist semua hal berhubungan dengan kripto. Statusnya ilegal. Kripto tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Indonesia juga sama. Statusnya abu-abu. Ini saya cerita pengalaman saya ya. Kenapa? Bukannya karena saya iklan atau apa. Karena pada saat itu memang baru ada Indodax. Pada saat itu baru ada saya dan Pak William yang pasang badan untuk memastikan ekosistem kripto ini jangan sampai dirusak siapapun. Ekosistem kripto ini harus tetap ada di Indonesia. Memang nggak bisa dibantah. Bitcoin Indonesia atau Indodax saat itu adalah uang dapur buat kita. Pemasukan kita yang utama. Tapi ada satu yang lebih penting. Saya percaya kok, tanpa Bitcoin, tanpa Indodax, saya dan Pak William tetap akan baik-baik saja saat itu. Pak William, orang yang luar biasa. Rekan saya ini adalah seorang yang sangat jago di internet marketing. Di usianya masih belasan tahun pun, beliau sudah mendapatkan ribuan dolar per bulannya dari pendapatan AdSense. Saya sendiri, bagaimanapun saya seorang lulusan dari luar negeri, saya pernah merasakan kerja di Singapura, saya yakin, tanpa Indodax, saya akan baik-baik aja. Perkenalan saya dengan Bitcoin, tahun 2012, tahun 2013 silam, membuat saya terkena spirit daripada Bitcoin. Untuk teman-teman yang penggemar koin-koin lain, saya minta maaf, tapi saya pribadi dan Pak William lebih pro ke arah Bitcoin dan Ethereum. Karena spirit yang ada dan ditanamkan para pengembang kripto. Khususnya, teman-teman harus tahu, kripto itu awalnya dikembangkan oleh kaum libertarian. Saya dan Pak William pada awalnya adalah libertarian. Kita orang yang sama-sama bermimpi. Apalagi Pak William, dia bermimpi keliling dunia. Ya, Pak William, saya masih ingat salah satu impiannya dia ceritakan ke saya. Dia ingin keliling dunia dan bekerja dari mana saja tanpa perlu bawa cash apapun. Hidup dengan Bitcoin. Tapi di tahun 2016 itu, sampai tahun 2016, kita berdua berusaha pasang badan bukan cuma sekedar untuk Indodax. Tapi kita ingin memastikan kripto jangan sampai di blacklist di seluruh Indonesia. Kita melakukan lobbying ke sana, lobbying ke sini. Sampai kemudian ada panggilan sinis dari para regulator kepada saya dengan menyebut saya sebagai Bapak Bitcoin Indonesia. Itu bukan panggilan yang keren loh. Mungkin kedengarannya keren ya. Tapi itu adalah panggilan sindiran. Panggilan yang sebenarnya relatif negatif. Kenapa? Karena pada tahun itu, Bitcoin adalah anak nakal di dalam ekosistem keuangan di Indonesia. Member kita saat itu tidak mencapai 100.000 orang. Tahun 2017, akhirnya dengan sedikit mendapatkan titik terang, kita berterima kasih sekali kepada Menteri Perdagangan saat itu untuk mau memberikan status Bitcoin sebagai komoditas. Status yang tidak mau diakui oleh siapapun. Baik itu OJK maupun Bank Indonesia. Status sebagai komoditas. Setidaknya saat itu mulai ada titik terang bahwa orang-orang yang megang Bitcoin bukan kriminal. Tahun 2017 keluar Permendak yang mengatur Bitcoin sebagai komoditas. Tahun 2018, setelah kita ke sana, ke sini, saya ingat banget, dan ini salah satu alasan kenapa saya ngajak putra saya Owen ya datang ke acara ini. Karena tahun 2017 akhir tahun 2018 itu adalah momen pertama Bitcoin mulai dibicarakan untuk diregulasi secara lebih serius dan bukan diharamkan di Indonesia bersamaan dengan hari kelahiran putra saya Owen. Saya masih ingat. Kenapa? Karena pada saat itu saya seharusnya meeting dengan Bapepti. Buat teman-teman yang nggak tahu, William saat itu posisinya di Bali. Ya, tapi untungnya William sempat ke Jakarta karena kelahiran putra saya nggak bisa menghadiri meeting itu secara langsung.
Ya. Sebagaimana suami yang harus menemani istrinya. Thanks God, William bisa datang ke Jakarta, bertemu dengan regulator, dengan Bapepti, pertama kalinya untuk membicarakan secara serius bagaimana pengaturan Bitcoin di Indonesia. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Bitcoin mulai diatur oleh Bapepti. Mungkin pengaturannya ada positif dan negatifnya. Mungkin pengaturannya nggak terlalu ideal, tapi itu tetap lebih bagus daripada Bitcoin ilegal di Indonesia. Pilihan kita saat itu adalah kita menerima pengaturan dari Bapepti atau Bitcoin diharamkan. Karena kita harus tahu, Bitcoin sebagai alat pembayaran itu jelas tidak mungkin. Teman-teman yang masih bermimpi menggunakan kripto sebagai alat pembayaran, wake up. Itu nggak mungkin, karena undang-undang kita melarang semua pembayaran menggunakan kripto. Bahkan semua pembayaran menggunakan mata uang asing itu dilarang. Karena ada undang-undang rupiah yang mewajibkan semua transaksi harus dalam rupiah. Oleh karena itu nggak mungkin buat kripto diatur di Bank Indonesia. Nggak mungkin kripto diatur di OJK saat itu. Tahun 2018, peraturan kripto dibuat, mulai diatur oleh Bapepti hingga tahun 2021. 2 tahun silam, 3 tahun silam ya. Mungkin teman-teman sudah mulai mendengar. Bagaimana kripto katanya akan ada bursa yang dibuat pemerintah. Bursa yang akan dibuat pemerintah. Lalu teman-teman di ekosistem pada kebingungan. Para trader kripto ada kebingungan. Loh, bursa pemerintah kripto exchange ini buat apa? Menggantikan Indodax kah? Menggantikan teman-teman kripto exchange yang lain kah? Enggak seperti itu. Karena aturan dari peraturan Bapepti yang ada sebenarnya adalah setiap industri kripto yang bergerak di Indonesia itu harus merapor kepada bursa berjangka kripto yang saat ini bernama CFX. Bursa yang dibentuk oleh sekelompok industri untuk menjadi pengawas kripto exchange yang ada di Indonesia bersama dengan Bapepti. Kemudian bursa menunjuk satu depository dan satu clearing. Clearing berfungsi sebagai pengaman transaksi rupiah, depository sebagai pengaman kripto. Dan crypto exchange seperti Indodax cuma sebagai untuk membantu mempertemukan pembeli dan penjual. Aturan ini sebenarnya cukup bagus, cukup positif. Kenapa? Karena apabila suatu kali kalian sebagai trader aset kripto yang bertransaksi jual dan beli di Indonesia, pada saat nanti suatu kali rupiah kalian nggak bisa ditarik, kalian bisa menyalahkan clearing. Karena clearing yang bertanggung jawab atas semua transaksi rupiah yang ada pada kripto exchange kalian. Pada saat suatu kali kripto kalian mau ditarik, Bitcoin kalian mau ditarik, tapi nggak bisa, kalian bisa menyalahkan Tenet yang sudah mendapatkan regulasi daripada pemerintah. Kalian bisa menyalahkan depository yang sudah mendapatkan regulasi dari pemerintah. Jadi saat ini di Indonesia regulasinya untuk pengawas transaksi ada bursa berjangka yaitu CFX. Ada pengaman transaksi rupiah yaitu clearingnya, ya. Dan untuk pengaman kriptonya juga ada custodiannya, ada depository custodiannya. Fungsi crypto exchange cuma harus memastikan memenuhi aturan yang ada oleh Bapepti. Menyerahkan kontrol rupiahnya kepada clearing, menyerahkan kontrol kriptonya kepada depository, dan tunduk pada pengawasan bursa berjangkanya, di mana mereka bursa berjangka akan melapor kepada Bapepti secara langsung. Sehingga teman-teman di Indonesia yang trader aset kripto, pada saat kehilangan kriptonya, pada saat kehilangan rupiahnya, tidak akan terjadi lagi. Kita bisa lihatlah, tahun 2014 sampai sekarang, berapa banyak crypto exchange di Indonesia yang tutup. Teman-teman harus tahu, Indodax bukan yang pertama di Indonesia. Pada saat kita berdiri tahun 2013, kita bukan yang pertama. Ada 5 crypto exchange lain yang saat ini sudah tidak beroperasi semua. Tapi dari 2014 hingga sekarang, Indodax masih menjadi salah satu crypto exchange yang paling terpercaya di Indonesia. Kita nggak menjual Indodax sebagai yang terbesar. Kita hanya ingin memastikan bahwa kita bisa dipercaya para member. Karena itu adalah tanggung jawab apa yang sudah kita rintis untuk ekosistem kripto di Indonesia. Kemudian tahun 2022 ada pengaturan baru
dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan suatu yang sangat positif menurut saya, yaitu Undang-Undang P2SK. Undang-undang yang mengejutkan setiap orang. Kenapa? Karena itu setelah ada Undang-Undang P2SK ini, kripto nggak lagi diatur oleh Bapepti. Ini adalah masa peralihan yang tiba-tiba OJK menolak kripto, sekarang OJK mulai akan mengawasi perdagangan kripto di Indonesia. OJK yang selalu dengan semangatnya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara OJK, pengawasannya tentu nggak akan mudah buat crypto exchange seperti Indodax. Untuk startup nggak akan gampang. Tapi untuk trader, untuk masyarakat, itu big win. Kalian akan lebih terlindungi. Industri dalam negeri memang akan lebih tersakiti. Tapi kita percaya akan ada pendekatan win-win antara regulator dan industri untuk kebaikan trader aset kripto di Indonesia. Dan satu lagi, ada regulasi yang sangat bagus sekali untuk para trader aset kripto di Indonesia, yaitu pengaturan pajak final. Pengaturan pajak final, buat teman-teman yang nggak tahu nih, di Indonesia itu ada satu spesial pajak yang berbeda dibandingkan pajak manapun di dunia. Indonesia itu punya pajak final. Apa itu artinya? Sebelum ada pajak final ya, teman-teman kalau kalian profit kripto sebesar 100 juta rupiah, menurut kalian berapa pajak yang harus dibayar? 5%? 10%? Enggak. Seperti Timothy, dia harus membayar pajak 35%. Karena pendapatannya di atas 5 miliar rupiah. Jadi jangan senang-senang dulu. Sebelum ada pajak final ini, kalau kalian profit berapapun di kripto, pajaknya adalah seluruh profit Anda dikalikan tarif PPh kalian. Itu sangat besar. Profit berapa? 5 miliar. Kaliin aja 5 miliar kali 35%. Itu pajak yang harus kalian bayar. Sekarang, untungnya Kementerian Keuangan, saya masih ingat banget, karena ini salah satu hasil dari lobbying melalui Kadin. Ya. Saya terima kasih sekali buat Asosiasi Kadin yang membantu untuk bertemu dengan Kementerian Keuangan pada saat itu, yaitu Bu Sri Mulyani, untuk bisa meloloskan tarif pajak final. Di mana seluruh transaksi kripto di Indonesia ada pajak final dengan tarif PPh besaran cuma 0,1%. Itu artinya kalau kalian transaksi kripto berapapun, misalnya 1 miliar rupiah, tarif pajak kalian itu cuma 0,1% untuk PPh. Anda nggak perlu lagi bayar pajak 20%, nggak perlu lagi bayar pajak 35%. Makanya orang seperti Timothy happy banget ya. Harusnya dia bayar pajak miliaran, tiba-tiba bayar pajaknya uang receh. Itu plusnya. Cuma sayangnya, pajak final yang diterapkan di Indonesia ada komponen PPN. Transaksinya masih dikenakan PPN dengan besaran 0,11%. Memang jauh lebih kecil dibandingkan PPN normal yang 11%. Tapi PPN final 0,11% ini sangat memberatkan buat industri maupun trader aset kripto. Karena besaran pajak yang harus dibayarkan totalnya menjadi 0,21%. Makanya buat teman-teman yang trading di crypto exchange lokal, kadang ngerasa kan, wah gerakannya pelan nih. Wah kok selisihnya jual belinya lebih jauh ya. Itu karena salah satunya faktor adanya pajak final dan PPN 0,21%. Saat ini kami dari Indodax bersama dengan teman-teman kripto yang exchange yang lain, melalui Asosiasi Aspekrindo, melalui Asosiasi Aftek, melalui Asosiasi Kadin, sedang berusaha melobi sekali lagi supaya kripto dibebaskan dari pajak PPN. Harapannya dengan itu kita bisa bertransaksi jauh lebih mudah. Kalian dapat profit juga pajaknya nggak terlalu besar. Kita lihat aja gimana. Makanya saya sangat tertarik dengan pemilu kali ini. Karena pemilu ini cukup akan menentukan buat kripto di Indonesia. Ya.
Saya nggak akan bilang saya mendukung nomor berapa. Ya. Buat yang penasaran bisa follow Instagram saya sih, Oscar Darmawan. Ya. Iklan dikit. Ya. Cuma menurut saya pemilu kali ini sangat-sangat penting buat seluruh trader aset kripto untuk memastikan ekosistem kripto di Indonesia akan seperti apa dalam 5 tahun ke depan. Jadi hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Mungkin sampai sini aja. Ya, saya sudah dipelototin sama Timothy. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight apa yang terjadi di ekosistem kripto di Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang. Cerita yang nggak pernah saya ceritakan sebelumnya, tapi karena Timothy adalah best friend saya, dan saya dibujuk sama Timothy. Bro, cerita. Jadi hari ini saya beberkan ceritanya. Ya. Cuma sayang banget saya nggak bisa cerita kasus-kasus yang kena di kita, yang khususnya di awal-awal kemarin. Ya, kalau mau tahu kasus yang nyerang kita ya nonton film 13 Bom Jakarta itu cuma setitik kecil kasus yang kena di Indodax kemarin. So far, tapi dengan pengaturan OJK yang kita lagi tahap transisi sekarang, teman-teman jangan khawatir. Saya percaya kripto bakal tetap ada di Indonesia. Dan teman-teman bisa tetap profit lewat kripto. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Oscar. Terima kasih Pak atas waktunya.